tugas terpenting dari Partai Gelora atau kontribusi terpenting bagi Partai Gelora dalam pemenangan Pak Prabowo ini adalah mengembalikan suara umat kembali kepada Pak Prabowo. Dahsyat betul pada dasarnya kalau kita mengerti tanggung jawabnya. Tapi kalau tidak, ya memang tidak kelihatan. Asyik betul tanda tangan itu kan. Bagaimana kalau orang jadi presiden, bagaimana kalau orang jadi gubernur dan seterusnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kebanyakan kita waktu masuk dalam politik hilang jalan karena pada dasarnya kita tidak punya penerawangan yang jauh. Akhirnya kita berebut hal-hal yang kecil setiap hari. Ya kan? Berebut di dalam partainya, berebut sesuatu hal-hal yang kecil yang kita berebutkan, dan kita tidak pernah memikirkan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora, kembali bersama saya TB Deddy Miing Gumelar dalam Anies Mata Menjawab. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di episode yang ke-25. Akan tetapi episode ke-25 ini saya harus namakan sebagai edisi khusus. Kenapa? Karena saya siaran hari ini sendirian tanpa ada sebelah kirinya Pak Anies Mata. Akan tetapi beliau tetap akan menjawab. Anies Mata Menjawab. Yang pertama tentunya saya ingin menyapa semua para sahabat. Terima kasih atas atensi, perhatian, kemudian komentarnya di Anies Mata Menjawab sampai dengan 25 episode ini. Dan saya berdoa kita semuanya berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini mengapa saya sendirian? Karena memang Pak Anies sejak tanggal 9 Desember berkeliling Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk memberikan paparannya, menjumpai masyarakat, menjumpai para kader Gelora Indonesia di kawasan Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam rangka tentunya Pileg, dalam rangka Pilpres, dan tentunya bagaimana menyampaikan visi dan misi Partai Gelora Indonesia kepada masyarakat terutama di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kali ini saya sendiri, akan tetapi Pak Anies akan tetap menyampaikan pikiran-pikirannya, menyampaikan narasi-narasinya, menyampaikan visi misinya melalui pidato-pidato di beberapa titik di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Seperti apakah yang disampaikannya? Tentu adalah juga harapan dari sahabat Gelora dimanapun Anda berada untuk menimba pikiran-pikiran Pak Anies tentang membawa kepartaian dalam rangka membangun keumatan ini. Nah, tema yang disampaikan oleh Pak Anies di beberapa titik di Jawa Timur dan Jawa Tengah tentunya tema sekitar adalah Gelora sebagai wakil umat Islam dalam koalisi Indonesia Maju. Seperti sahabat tahu bahwa Partai Gelora tergabung dalam koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres, dan untuk itu ingin menyampaikan jati dirinya Gelora sebagai wakil umat Islamnya dalam koalisi Indonesia Maju. Nah, poin yang berikutnya adalah Gelora juga sebagai partai yang kokoh dengan visi keumatan baik domestik maupun secara global. Ya, karena bagaimanapun juga seperti kita tahu kalau Anda sudah pernah membacanya bahwa Partai Gelora tetap ajasnya Pancasila akan tetapi jati dirinya Islam. Nah, kemudian poin yang ketiga yang akan disampaikan oleh Pak Anies Mata di dalam pidato-pidatonya yaitu umat Islam harus punya visi politik sendiri yang dititipkan kepada capres tentunya agar tidak terus menjadi objek yang dimanfaatkan. Sehingga bagaimana merubah kerumunan umat Islam menjadi sebuah kekuatan. Artinya dia menjadi subjek tersendiri kali ini di dalam perpolitikan Indonesia dalam rangka membangun Indonesia ke depan lebih maju. Nah, sahabat Gelora, mari kita sama-sama saksikan pikiran-pikiran Anies Mata dalam Anies Mata Menjawab ini dalam bentuk pidato-pidato di beberapa titik di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Secara umum kita yakin betul insya Allah bahwa basis keumatan Prabowo insya Allah akan kembali lagi memilih beliau. Dan yang kedua, basis yang dibawa oleh Mas Gibran khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ini insya Allah akan memastikan beliau memenangkan pertarungan ini. Dan tugas terpenting dari Partai Gelora atau kontribusi terpenting bagi Partai Gelora dalam pemenangan Pak Prabowo
Prabowo ini adalah mengembalikan suara umat kembali kepada Pak Prabowo. Mereka berijtihad bahwa kaum muslimin perlu punya negara yang kuat yang membela kepentingan mereka, dan karena itu mereka memikul beban secara militer dengan melawan Tatar dan atau Mongol dan Salib. Tapi pada waktu yang sama kelak Bani Saljuk ini punya pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan pemikiran Islam di dunia Islam pada waktu itu dan sesudahnya, termasuk di Indonesia. Perdana Menterinya Alam Arslan ini namanya Nizamul Mulk. Beliau ini fakih juga, muhaddis juga, tapi beliau memilih berperan dalam pemerintahan karena beliau juga ahli administrasi. Dan beliau melihat bahwa ada kesulitan dalam mengkonsolidasi dunia Islam pada waktu itu untuk menghadapi musuh-musuhnya. Kesulitan terbesar itu berhubungan dengan pemikiran, berhubungan dengan akidah, dan sisanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis tentang bagaimana mereka dikonsolidasi secara militer. Beliau ini akhirnya berinisiatif mendirikan satu jaringan pendidikan, namanya Al-Madarisun Nizamiyah. Didirikan di semua pusat-pusat kota Islam yang ada pada waktu itu, dan dari sinilah kelak Imam Ghazali lahir. Nah, karena salah satu pendiri awal dari Al-Madarisun Nizamiyah ini itu adalah gurunya Imam Ghazali yang kita kenal dengan Imam Al-Haramain. Jadi coba perhatikan mereka berijtihad. Tujuan daripada lembaga ini adalah memperbaiki akidah umat dengan mengembalikan mereka kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan secara spesifik supaya juga nanti keluar dari perdebatan soal filsafat ini adalah akidahnya Sunni Asy'ari dan fikihnya Syafi'i. Corak Islam yang masuk ke Indonesia, kalau kita hubungkan dengan sejarah Islam di Indonesia, adalah corak Islam yang berkembang, yang dikembangkan oleh Al-Madarisun Nizamiyah ini. Karena misalnya catatan Hamka itu mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu muncul sebagai individu sejak abad ke-7, tapi muncul sebagai lembaga politik, sebagai negara itu abad ke-13. Ya. Ini dampaknya semuanya. Bagaimana seorang Perdana Menteri, karena dia adalah seorang yang faqih, dia juga seorang hadis, dia mengerti bagaimana memperjuangkan kepentingan umat, dia dirikan lembaga pendidikan ini. Dari sinilah kelak lahir ulama-ulama besar. Dan saya kira orang-orang di pesantren yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, saya kira belajar tentang buku-bukunya Imam Ash-Shirazi. Imam Ash-Shirazi salah satu guru yang ada di sini yang meringkas kitab-kitab di mazhab Syafi'i. Mereka berijtihad mendirikan negara dalam khilafah Abbasiyah yang disfungsi, yang tidak berfungsi. Tetapi kemudian mereka mendirikan, memperbaiki pemikiran kaum muslimin, dan kelak kita akan mengenang 200 tahun kemudian dari sinilah lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Palestina. Nanti salah satu turunannya ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menjadi penasihat spiritual Salahuddin Al-Ayyubi. Kita semuanya, pemahaman Islam kita di Indonesia secara umum sangat dipengaruhi oleh corak Islam yang ada pada waktu ini, karena ini maksudnya dari Asia Tengah, Asia Selatan sampai ke sini. Itu sebabnya kenapa Sufi di Indonesia itu sangat kuat. Nah, dari sini alurnya Sunni, Asy'ari, Syafi'i, semua jalur Sufi juga di sini. Qadiri, Naqsyabandi ini di sini.
Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini bagian kedua yang mempengaruhi, mengilhami kami di sini di Partai Gelora tentang bagaimana kita memperjuangkan kepentingan umat di tengah situasi yang sangat kacau. Gitu ya. Nah, yang ketiga, penerawangan tentang masa depan dunia. Saya dengan Ustaz Zain, dengan Ustaz Muzaffar ini, dengan Gus Misbah dan Gus Sirot ini, Syekh Agung ini, kita sering terlibat dalam diskusi yang panjang, lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita terlibat dalam diskusi tentang bagaimana kita membaca situasi dunia saat ini. Dan kita sampai pada satu kesimpulan bahwa dunia saat ini sedang mengalami krisis yang bisa mengantarkan dunia pada perang dunia. Waktu kita bicara tentang krisis ini, ada Ustaz Rofi juga yang dulu terlibat aktif sekali dari awal dalam semua diskusi ini. Waktu itu belum ada corona, belum ada perang di Ukraina, belum ada. Tapi kita sudah membaca tanda-tandanya bahwa dunia sedang berada dalam satu krisis yang disebabkan oleh terjadinya perang supremasi antara kekuatan adidaya ini yang tidak lagi bisa hidup rukun dalam tatanan dunia yang ada, yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Tatanan dunia yang sekarang ini ada dan ini yang akan berakhir adalah tatanan yang dibuat setelah Hitler dan sekutunya itu kalah dalam Perang Dunia Kedua, Amerika, Eropa dan sekutunya menang dalam Perang Dunia Kedua, lalu mereka membuat satu tatanan dunia baru. Nah, payung dari tatanan dunia baru ini secara politik namanya PBB. Payung dari sistem dunia ini yang secara ekonomi namanya Bank Dunia dan IMF. Gitu ya. Nah, tapi di situ ada Dewan Keamanan yang mengontrol dunia secara militer. Nah, ini sudah yang punya nuklir yang besar-besar aja yang ada di situ. 5 negara yang ada di situ. Ada Amerika, ada waktu itu ada Uni Soviet, ada China, ada Inggris, ada Prancis. Nah, ini yang pegang kendali dunia secara militer ini. Nah, tapi di cover, dibikin payung besarnya, lembaga besarnya namanya PBB. Jadi ekonominya ini diatur di sini. Nah, sekarang tatanan ini yang sekarang ini berantakan. Tatanan ini yang sekarang berantakan. Artinya apa? Akan ada tatanan dunia baru. Nah, kita hidup dalam transisi dari tatanan dunia lama ini menuju tatanan dunia baru. Dalam sejarah Indonesia kita belajar satu hal, bahwa kita sering kali menjadi korban akibat perubahan yang terjadi secara global yang kita tidak sadari sama sekali. Saya kasih satu contoh sederhana. Kita mengenang, karena kita umat Islam di Indonesia umumnya sekarang kalau pergi umroh mampir di Turki ya. Jadi kita tahu betul bahwa Turki ini dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, Istanbul ya, Konstantinopel dulu pada tahun 1453. Tapi sedikit yang tahu bahwa 40 tahun kemudian pada tahun 1492 Andalusia jatuh, yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil tadi jatuh. Dan sedikit yang tahu bahwa pada tahun 1492 itu Columbus menemukan benua Amerika. Dan pada tahun 1496 atau 98 Vasco da Gama sudah datang ke kawasan Asia Tenggara ini, India dan kawasan Asia Tenggara ini. Dan dari catatan sejarah kita menemukan fakta bahwa Portugis mulai masuk ke Indonesia dan kelak kita menjadi jajahan secara bergantian. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, semua mereka ini menjajah kita semuanya secara bergantian sejak tahun 1511. Berapa tahun jaraknya antara runtuhnya Andalusia
pada tahun 1492 dan Indonesia menjadi jajahan 1511. 19 tahun juga. Iya kan? 4 kali pemilu itu, bos. Nggak terasa itu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa negeri yang sangat jauh ini, yang sangat jauh dari Portugis, sangat jauh dari Spanyol, bukan hanya meruntuhkan khilafah Islamiyah di Andalusia, tapi juga menjajah Indonesia yang warganya ini aswaja semuanya. Iya kan? Orang nggak pernah tahu bagaimana satu peristiwa revolusi maritim, revolusi teknologi yang terjadi di Eropa menyebabkan kita menjadi korban. Iya kan? Kenapa kita jadi korban? Karena kemajuan teknologi di sana itu menyebabkan terjadinya kelak itu adalah revolusi industri. Ya kan? Begitu revolusi industri ini terjadi, kesejahteraan mereka meningkat, tetapi ada sisi gelap yang harus dilaksanakan, bahwa sumber daya materi dari industri ini harus diambil dari tempat orang lain, dan itu adanya di Asia, adanya di Afrika, adanya di Timur Tengah, adanya di seluruh dunia Islam. Apakah tidak ada khilafah Islam pada waktu itu? Ada Turki Utsmaniyah yang baru membebaskan Konstantinopel, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Para masyayikh kita mungkin jarang mengetahui bahwa luas yang namanya Laut Mediterania itu sama dengan luas Laut Indonesia. Sama. Jadi itu laut kita itu laut besar. Tapi waktu itu dengan adanya revolusi maritim itu, mereka sampai ke kawasan ini, Laut Mediterania menjadi tidak ada nilainya. Beberapa ratus tahun kemudian, Turki Utsmani menjadi khilafah yang tertinggal secara teknologi, dan karena itu gampang diruntuhkan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini poin ketiga, penerawangan tentang kira-kira seperti apa rupanya dunia ini kalau krisis yang sekarang ini terjadi terus berlanjut seperti sekarang ini. Waktu kami meminta izin dulu, kalau nuhun ke Pak Presiden Pak Jokowi, saya bilang begini sama beliau pada tanggal 6 Oktober tahun 2019. Partai ini didirikan tanggal 28 Oktober 2019. Saya menyaksikan berapa orang yang ditembak mati di depan Bawaslu pada waktu pengumuman pilpres, hasil pilpres itu ya, Prabowo versus Jokowi. Gampang betul nyawa umat ini ya, gampang betul. Bukan cuma yang di KM 50. Bagaimana satu kawasan politik telah menyebabkan umat kita ini menjadi korban. Jadi saya bilang sama beliau, Pak, kita ini akan menghadapi krisis besar, dan periode kedua Bapak seluruhnya akan ada dalam krisis. Dan kita punya satu tugas besar. Bahkan kalau kita bersatu, belum tentu kita bisa melawan krisis ini. Jadi langkah pertama kita mesti menyatu dulu. Saya menyarankan Bapak merangkul Pak Prabowo, masukkan di dalam kabinet. Pasti banyak orang yang mengusulkannya setelah itu ya, bukan cuma saya atau kita dari Gelora, tetapi paling tidak kita ikut andil mengusulkan ide ini kepada beliau, dan ternyata setelah itu benar-benar Pak Prabowo masuk menjadi Menteri Pertahanan. Lebih dari itu sampai sekarang. Iya kan? Bagaimana dua orang lawan ini bisa berubah menjadi satu kekuatan sahabat. Ya kan? Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa kita di Indonesia benar-benar mendapatkan berkah karena persatuan dua tokoh ini pada waktu itu. Setelah itu terjadilah COVID. Bisa nggak kita bayangkan bahwa COVID itu terjadi
pada tahun 2019 akhir dan bulan Maret kita sudah lockdown dan dua tokoh ini tidak menyatu. Saya bisa membayangkan tidak ada yang akan nurut dengan aturan pemerintah soal COVID itu. 2 tahun kita lockdown, iya kan? Pemerintah bisa jatuh pada waktu itu, tapi itu berkah bagi kita semua. Bagaimana satu penerawangan, satu kearifan, satu kebijakan berhasil alhamdulillah menyelamatkan kita melewati tahun-tahun krisis yang berat. Saya bertemu kembali dengan Pak Presiden, saya menyampaikan lagi ini, Pak, periode Bapak ini seluruhnya ada dalam krisis. Tapi siapapun yang memimpin Indonesia nanti, yang menang di Pilpres yang akan datang, akan menghadapi situasi yang jauh lebih sulit daripada yang Bapak alami. Siapapun, situasinya akan jauh lebih sulit. Susul menyusul, setelah itu kita menyaksikan, setelah kita bicara dengan beliau, susul menyusul terjadi COVID. Setelah itu tahun 2002 bulan Februari terjadi perang di Ukraina, dan sebelum periode beliau berakhir sudah ada perang Palestina yang sampai sekarang belum selesai. Iya kan? Seperti apa ujung dari perang ini tidak ada. Setiap saat perang ini bisa keluar dari kendali seluruh pelaku-pelaku utamanya dan berkembang menjadi perang kawasan. Dan kalau terjadi perang kawasan, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya akan kesulitan lagi hidupnya karena harga BBM pasti naik. Coba bayangkan ya, perangnya terjadi di sana, yang bayar ongkos di sini. Jadi kita mesti punya penerawangan yang jauh, tapi juga punya memori sejarah yang kuat tentang bagaimana kita memperjuangkan kepentingan umat kita dalam semua situasi yang kita hadapi, terutama di tengah kekacauan dunia yang sekarang ini sedang terjadi. Kadang-kadang orang bilang sama saya begini, Anies ini terlalu besar pikirannya, terlalu jauh. Orang di partai politik kan cuma buat cari suara, cari apa namanya? Cari kursi, iya kan? Kalau cuma cari suara, cari kursi kan gampang. Bagi minyak goreng, orang tusuk partainya, masuk di Senayan, selesai. Kenapa mesti jawab betul pikirannya? Saya bilang sama mereka, kalau sekedar kursi, saya sudah pernah rasakan. Saya jadi wakil ketua DPR, waktu saya jadi wakil ketua DPR, saya sudah berdiri di kursi saya. Saya bilang, ini apa ya artinya kursi ini? Ini kalau sekedar kursinya, kita duduk sendiri. Apa artinya ini kursi dibuat bagi kita semuanya? Kursi itu punya makna karena sesuatu yang kita tanda tangani di sini. Yang kita tanda tangani di situ, jadi undang-undang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya dulu koordinator anggaran. Setiap tahun saya menandatangani undang-undang yang menjadi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Dahsyat betul pada dasarnya kalau kita mengerti tanggung jawabnya. Tapi kalau tidak, ya memang tidak kelihatan. Asyik betul tanda tangan itu kan. Bagaimana kalau orang jadi presiden, bagaimana kalau orang jadi gubernur dan seterusnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kebanyakan kita waktu masuk dalam politik hilang jalan karena pada dasarnya kita tidak punya penerawangan yang jauh. Ini seperti orang pergi berlayar, kompasnya tidak jelas, navigasinya tidak jelas, di tengah jalan kena badai. Ini ada lagu Bugis dulu ya, saya ingat betul karena kita ini lagu para perantau gitu ya. Jadi ini kekasih yang mengenang kekasihnya yang pergi merantau. Jauh di mata dikasih hati. Dia bilang, mungkin kamu sekarang sedang ada di tengah samudra, sampai ke tujuannya tidak, untuk kembali juga tidak. Sakit. Itulah nasib partai-partai kan? Iya kan? Akhirnya kita berebut hal-hal yang kecil setiap hari. Iya kan?
berebut di dalam partainya, berebut sesama hal-hal yang kecil yang kita perebutkan, dan kita tidak pernah memikirkan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Memang kalau kita berpikir besar seperti ini, tidak banyak uang bisa diterima. Akhirnya bikin orang tidak sabar. Gitu ya. Tapi jika kita berpikir dalam skala kepentingan umat ini, inilah 3 hal yang mengilhami saya waktu kita mendirikan Partai Golkar. Saya ingin menjadikan ini sebagai pengantar diskusi kita semuanya, mudah-mudahan ini memberikan kita inspirasi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Gelara, Anda masih bersama kami dalam Anies Mata Menjawab di episode ke-25 atau edisi khusus ini. Dan tentu saya juga tidak lupa ingin menyampaikan permohonan maaf. Tentunya mudah-mudahan kehadiran Pak Anies melalui video ini, melalui sambutan atau pidatonya juga tidak mengalahkan arti dari pertemuan Anda seperti setiap minggunya Pak Anies menjawab langsung di studio ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terus berkomentar, terus beri masukan dan terus tanyakan. Anies Mata akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia.